Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi, lama nggak berjumpa dan bermain. eh kita mau bermain lagi nih. Bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Pokoknya gitu. Dengan komponen lain lagi, komponen yang ini nih. Kita buka dulu deh. Tara. Nah, ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Ini adalah komponen RTC atau real time clock. Ini ada baterainya nih. Jadi rangkaian ini adalah rangkaian yang bermanfaat untuk memberikan informasi waktu. Dan dia berkomunikasi menggunakan I2C dengan pin SDA dan SCL. Kemarin kita udah belajar komunikasi itu sih ya dengan komponen LCD kemarin tuh. Sepintas tentang komunikasi I2C adalah komunikasi sinkronus dan bla 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 bla, nanti dilihat lagi di konten sebelumnya. Mainan ini, real time clock ini sangat bermanfaat ketika kita membutuhkan project-project yang contoh untuk menyalakan komponen tertentu, misalnya pompa, misalnya lampu, di jam-jam tertentu. Nah, kalau kita nggak pakai RTC, maka itu Arduino atau microcontroller yang kita pakai, dia akan kesulitan untuk, sebenarnya dia bisa menghitung waktu, tapi rasanya pewaktuan dengan sekedar microcontroller itu blesetnya atau errornya juga cukup besar, terakumulasi. Contoh gambarannya itu seperti misalnya dalam menghitung 1 detik gitu ya, 1000 milisecond kan ya, 1 detik. Itu si microcontroller bisa ada kelebihan sedikit, contohnya jadi 1000, seharusnya 1000 milisecond jadi 1001 milisecond, itu pun masih terlalu besar lah. Tapi cukup besar memang kalau kita menggunakan hanya microcontroller untuk menghitung waktu. Manfaatkanlah komponen yang seharusnya ya, kayak seperti RTC ini, di mana dia juga ada baterainya. Jadi kalau misalnya power mati, listrik mati, microcontroller kita nggak dapat daya, kalau tadi dia menghitung sendiri kan dia kesulitan tuh untuk meneruskan ketika nanti dia hidup. Tapi kalau ini sudah ada baterainya, selama baterainya ini tidak habis, maka rangkaian real time clock ini dia akan mandiri untuk terus menghitung waktu. Jadi ketika suatu saat nanti microcontroller kita hidup, karena tadi mati ya, terus tiba-tiba hidup, dan langsung mengambil waktu dari sini, itu sudah waktu yang tepat. Gitu guys untuk seputaran real time clock. Dan ini seri yang sekarang mudah dicari ya, DS3231. Zamanku dulu pakai DS1307. Tapi sama-sama rangkaian real time clock lah pada intinya. Perbedaannya mungkin hanya di ketelitian, dan semakin kesini fitur-fiturnya juga semakin banyak, kayak ada suhu ya, suhu ya. Di DS ini ada tambahan-tambahan fitur lagi. Nah, jadi aku pakai yang ini sekarang 3231. Sekarang pun kita di Arduino, misalnya kita menggunakan Arduino, itu dimudahkan banget dengan adanya library. Oke, nanti kita akan pakai nyoba pakai library-nya. Dan ada beberapa hal yang biasanya untuk teman-teman pemula belajar RTC itu ada hal yang common, apa tuh namanya, terbiasa dia terbiasa dilakukan kesalahannya. Biasanya ada bagian penyetingan. Jadi penyetingannya tidak dihilangkan ketika dia sudah di set, sehingga menyebabkan dia kembali lagi ke waktu-waktu tertentu. Nah, itu nanti sambil praktek, sambil kita sambil lihat deh apa tuh yang dimaksud dengan cerita itu. Oke, sekarang kita wiring dulu yuk. Kita mainan ini yuk sekarang yuk. Aku misalnya pakai apa ya, misalnya yang gampang aja deh, dulu pakai Arduino Uno ya. Teman-teman boleh pakai Arduino yang teman-teman miliki. Tidak harus Uno. Boleh Nano, boleh Mega, boleh ESP juga boleh.
Ya, dia berkomunikasi itu sih, jadi menggunakan SDA dan SCL. Yang teman-teman butuh tahu adalah di manakah pin SDA SCL pada microcontroller yang teman-teman pakai nanti. Karena bisa jadi berbeda. Kayak di Uno nih dia SDA SCL-nya kebetulan ada di pin A4 dan A5. Nanti di SP beda lagi ya, ada yang SP32 itu di pin 2122. Yang teman-teman butuh tahu itu tadi, di mana letak SDA dan SCL-nya. Oke, kita coba wiring dulu yuk. Kita buka Arduino IDE-nya. Ini rangkaiannya jadi seperti ini ya. Jadi ground ke ground, VCC ke 5 volt, SDA ke A4, SCL ke A5. Atau bisa juga teman-teman memasangnya ke sini, ground ke ground, VCC ke 5 volt, SDA juga ada di sebelah sini guys. Ya, itu SDA. Untuk SCL itu tepat di sebelahnya. Itu juga bisa. Jadi di sini tuh terparalel dengan di sini, sama aja. Teman-teman boleh pakai yang mana. Aku pengen pakai yang ini aja, ke A4 dan A5. Oke, silahkan di wiring dulu, teman-teman pasang seperti itu. Ada dua ya, aku pakai Arduino Uno dan modul RTC-nya. Kita hanya butuh 4 buah kabel. Ya, ini yang paling pertama ground dulu nih, warna ungu. Ground dihubungkan ke ground. Di sini ground. Kemudian VCC-nya kabel warna biru di sini. Kita hubungkan dengan 5 volt. Di sebelah sini 5 voltnya. Kemudian SDA kabel warna hijau. SDA hijau ke A4. Yang terakhir kabel warna kuning SCL ke A5. Oke deh. Gampang ya masangnya ya. Seperti ini aja. Ground ke ground, VCC ke 5 volt, SDA ke A4, SCL ke A5. Yang ini groundnya nih, ini VCC-nya yang biru, SDA-nya warna hijau, SCL-nya warna kuning. Ada tulisannya di sini nih ya. Oke, ini sederhana aja nih. Teman-teman pasti bisa juga. Lebih teliti lagi dalam memasang. Oke, sekarang kita butuh apa kita sekarang? Ke library guys. Teman-teman langsung ketik aja di Google, cari RTC library DS3231 Arduino. Nah, nanti muncul. Nah, ini juga bisa. Cuman aku lebih suka yang ini sih guys, RTC lib. Oke, kita cari yang terbaru nih, yang latest. Versi 211. Download aja. Kemudian kita masukin manual di Sketch, include library, add zip library. Cari filenya yang udah kita download. RTC. Nah ini dia. Wah ini banyak nih, boleh aja deh sama aja. Tunggu sejenak sampai muncul peringatan ini ya, sudah edit, sudah tertambahkan, di close dulu. Kemudian buka baru. Teman-teman yang pakai Arduino IDE yang baru nggak ada masalah ya, prosesnya sama. Salah satu cara untuk install library adalah dengan cara seperti tadi. Maka dia kalau udah sukses harusnya muncul di example. Di RTC. Nah ini dia RTC lib. Cari yang
DS3231 sesuai dengan yang kita pakai. Nih codingnya udah seperti ini, ada sandi mandi, ini ada apa nih, day of the week. Nanti boleh kita rubah dengan bahasa kita sendiri. Kemudian lihat-lihat dulu. Nah, di sini ada proses penyetingan nih yang harus teman-teman lakukan. Penyetingan waktu. Jadi kalau teman-teman baru beli modul RTC, dia belum disetting tuh, guys. Jadi kasih untuk waktu awalannya. Itu perintahnya yang ini. RTC adjust the time. Oh, ini ya. Jadi ada dua baris perintah yang akan kita butuhkan untuk melakukan proses setting. Oke. Dua baris. Yaitu baris yang ini ya, sama baris yang ini. Oke. Ini kita sesuaikan dengan waktu kita, guys. Tahunnya, bulannya, tanggal, ini urutannya tahun, bulan, dan tanggal 21. Terus yang terakhirnya itu jam, menit, detik. Tahun 2023, bulannya adalah bulan Agustus ya. Tanggalnya 23 juga kebetulan. Bulannya 8, bulan Agustus. Ini jamnya jam 10. Menit ke-13, detik ke 0. Ntar ya, kita belum colokin perangkat ke kabel USB-nya nih. Oke, sekarang sih udah jam 22 nih, akibat dari tadi persiapan dulu. Menit 23 nih sekarang, guys. Menampilkan waktu sekarang. Nanti ada Unix time. Ini ada future time ya. Buka serial monitor. Ini baud rate nih. Baud rate-nya di sini 57600, kita sesuaikan aja ya. Di sini 57600. Nah, oh jadi preset sebentar, ini kemungkinan jadi waktunya agak beda ya. Nggak apa-apa. Anggap waktunya udah bener ya. Bagi yang nih kayak detiknya kan ada yang kurang pas ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang mau benar-benar presisi dipasin lagi aja detikannya. Oke. Ini adalah hasil dari program dari library DS3231. Ini adalah bagian setting yang harus segera teman-teman buang. Ya, kalau enggak nanti dia akan kembali lagi ke jam itu, padahal waktu sudah bertambah. Ya, ini jadi proses ini cukup satu kali aja dia di awal ketika kita mau setting waktunya, dan kalau sudah benar udah langsung segera dimatikan. Jangan lupa untuk dimatikan. Oke, dua baris ini.
Lanjut nih, hasilnya seperti ini. Kita uploading lagi yang sudah dimatikan, jadi di-upload lagi agar tidak ada proses penyetingan selanjutnya. Ini kita anggap sudah tepat nih penyetingan waktu kita nih dengan waktu saat ini. Jadi nggak boleh disetting-setting lagi, dimatikan, di-upload lagi. Aman deh sekarang. Kalau udah dimatikan, waktunya sudah benar, sudah dimatikan. Ya, coba kita bahas sedikit. Bagian pentingnya kan ada di void loop ya. Nih, date time. Ini ada proses pengambilan data dari RTC DS-nya. Kemudian ini menampilkan waktu now, sekarang. Ya, ada now year, tahun sekarang. Now month, ya, bulan sekarang. Itu baris yang pertama ini. Ada tahun, bulan, tanggal, day of week, jam. Ya, nih ada dipisah dengan garis miring. Terus ada jam, titik 2, menit, titik 2, detik. Ya, seperti itu. Ini untuk yang now. Terus kita ke bagian bawah sedikit. Ini ada yang bentuknya Unix time. Nah, ada yang tahu nggak nih bentuk Unix ya? Ya, jadi proses apa nih namanya, pewaktuannya ada yang model Unix juga nih, kayak gini nih bentuknya nih. Ini memang tidak lumrah bagi teman-teman yang biasa lihat jam biasa ya. Itu untuk yang baris itu Unix. Terus ada lagi nih untuk yang future, dia pakai time span. Ya, ini untuk menambahkan waktu sekarang menjadi di future-nya dia berapa nih, kayak gini nih. Now ditambah 7 hari. Teman-teman bisa lihat ya. Tahunnya 2023 nih. Jadi 23 ditambah 7 hasilnya 30. Gitu ya. 12. Ini dari 10 ditambah 12 hasilnya di sini 22 untuk yang hour. Minitnya ini 30 tambah 25 jadinya ini 55. Ini detiknya. Ya, 6 tambah 9. Future. Itu yang ini untuk menampilkan yang future tadi. Lanjut lagi, di bawahnya ada apa nih? Temperatur. Nah, jadi fitur tambahan di DS tuh ada tambahan suhunya, itu yang paling bawah nih. Kita sekarang temperaturnya lagi 27,25 derajat Celcius. Ini ada delay sebentar. Gitu guys untuk menampilkan data-data RTC dari DS 3231. Misal teman-teman pengen lebih sederhana ya, ini boleh dibuang nih guys ya. Aku pengen jam sama tanggal yang lumrah aku lihat. Nah, now gitu ya. Nah, kita tampilin yang ini 1 detik aja kali. Jadi cukup yang bagian ini aja. Kalau mau nampilin yang sederhana. Kita kasih nama apa nih? Pengujian waktu RTC. Upload dulu. Ini kita clear dulu. 2 baris untuk setting, jangan lupa dimatikan. Dan uploading selesai. Ya, dia jadi lebih sederhana seperti ini. Tanggal, bulan, tahun, day of week, Wednesday, jam, menit, detik ya. Kayak gitu. Ini mau kita rubah pakai bahasa kita sendiri juga boleh. Sunday itu minggu. Ya. Senin.
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nggak ada masalah, langsung aja kita upload. Maka nanti harinya sudah mengikuti bahasa Indonesia. Seperti ini hasilnya nih, Rabu. Gampang ya guys mainan RTC. Jadi cukup perhatikan yang tadi dinyalakan kemudian dimatikan lagi, itu ya proses penyetingan. Itu yang biasanya problem paling sering terjadi karena teman-teman lupa untuk mematikan proses penyetingan waktunya. Jadi dia kembali lagi ke waktu tersebut. Mati, nyala lagi, kembali lagi ke waktu tersebut. Kenapa tuh ya? Karena itu proses settingannya dia lupa dimatikan. Oke, selanjutnya kita main apa nih guys? Kita manfaatkan untuk apakah waktu ini? Ya, kita manfaatkan untuk apakah? Misalnya kita mau pakai untuk ini aja yuk, nyalakan LED yuk yang ada di pin 13. Pin 13 ada LED terpasang active high ya teman-teman. Itu kita mencoba manfaatkan menyalakan dan mematikan LED tersebut berdasarkan waktu. Yuk coba yuk. Jadi apa yang pertama harus kita lakukan guys? Yang harus kita lakukan adalah memberikan biasa penamaan LED. Ya, penamaan pin. Cons in, aku biasa pakai itu, aku kasih nama LED. Ini untuk pin 13-nya. Di akhiri titik koma ya. Cons in LED 13. Kemudian di void setup, dia harus di setting ya. Kok cons in? Pin mode ya, pin 13 atau yang sudah kita kasih nama LED kita setting sebagai output karena kita mau pakai untuk mengendalikan LED. Teman-teman yang kelewatan materi I/O, kembali dulu ke materi input dan output ya, ke materi awal kita. Sebentar, ini ada kabelnya yang copot nih kayaknya nih, waktunya jadi berantakan ini ya. Oke, udah kembali lagi. Sampai mana tadi tuh? Oke ya, udah kembali ya. Tadi ada kabelnya yang copot guys. Nanti kalau ada yang aneh-aneh kemungkinan juga teman-teman kabelnya ada yang copot. Awal ketika hidup, ketika Arduino aktif, dia kita bikin LED 13-nya mati dulu ya. Digital write, LED 0, kasih 0 dulu ini untuk mematikan LED yang ada di pin 13 pada Arduino Uno. Terus di bagian sini setelah kita ngambil waktu dari RTC, kita tampilkan di serial monitor. Di sini kita if ya. Jika ngapain nih? Kita pakai jam sama menit aja ya. Jika now hour-nya itu sama dengan 10 ya kan. Dan gini. N itu guys dalam bahasa C ya. N menitnya, now minute, dia sama dengan 35, kita bikin nanti 35 ya. Jam 10 menit 35.
LED-nya kita bikin nyala. Di mana LED-nya berada? Lanjut lagi di sini, kasih tab 1 ya. Digital write, LED-nya atau pin 13-nya keluarkan logika 1. Nah, ini karena rangkaian kita aktif high guys. Else, selain itu kita mau bikin else if jam 10 menitnya tambahin semenit aja, ada 36 ya. Nanti LED-nya dia off ya, jadi ini on jam 10.35. Di sini LED-nya off jam 10.36. Sederhana ya, semoga mudah dipahami. Langsung upload aja. Dan menunggu sampai jam 10.35 nih guys. Sabar ya. Sambil mungkin ku rekam di bagian perangkatnya dulu nih. Masih kurang 1 menit lagi. Ditunggu dengan sabar ya guys. Jam 10.35 LED-nya akan menyala. Ini real tidak aku cepet-cepetin ya guys, biar sama-sama menunggu, sama-sama lama menunggu. LED-nya yang di pin 13 itu yang ada di board Arduino Uno, yang ada simbol L-nya ya. Diperhatikan sekarang lagi kondisi mati nih, karena memang perintah awalnya kita sudah suruh dia mati. Dia akan menyala jam 10.35 sebentar lagi. Ya, itu dia. Dia LED-nya sudah menyala. Yang ini guys, ini nih, yang ini nih. Nah, ya udah menyala tuh. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman butuh untuk nyalakan apa, lampu 220, jangan lupa untuk kasih driver ya, dari pin ke driver dulu. Untuk lampu 220 bisa pakai relay, bisa pakai SSR ya, untuk penguatnya. Kita tunggu lagi, ini dia akan mati, LED-nya off jam 10.36. Ya, beberapa detik lagi. Perhatikan ya yang ini guys. Nah, mati tuh. Gitu deh guys. Sukses nih kita nih. Oke guys, jadi sudah sukses pengujian kita. Copot dengan RTC DS3231 menggunakan Arduino Uno. Teman-teman yang mau pakai SP silahkan pakai SP juga boleh, pakai microcontroller yang lain juga boleh. Intinya ada SDA dan SDL untuk komunikasi dengan si RTC-nya. Nah, aplikasi ini tentunya banyak bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan proyeknya teman-teman. Silahkan disesuaikan, ini permainan dasarnya. Oke, kayaknya cukup sekian untuk materi kita kali ini guys. Jangan lupa untuk komen, subscribe,
dan like ya guys. Share sebanyak-banyaknya biar teman-teman yang baru belajar nih juga kebagian ilmunya. Oke, ikuti terus channel kita untuk materi-materi selanjutnya. Dadah!